saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan reasuransi. Sejarah perkembangan reasuransi tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan asuransi itu sendiri. Karena reasuransi lahir dari kepentingan asuransi, yaitu mengasurasikan kembali asuransi yang telah diterima. Sejarah reasuransi dimulai sejak abad 14 Masehi, jauh setelah adanya asuransi itu sendiri. Asuransi ada bahkan 3-14.000 tahun sebelum Masehi. Awal dari adanya reasuransi yaitu terdapat perdagangan antar bangsa yang berada di Laut Tengah dan Eropa. Di situ perdagangan berkembang sangat pesat. Nah, setelah pesatnya perdagangan di situ, maka banyak kegiatan transaksi yang terjadi. Maka dari itu terciptalah bankir dan sistem pembayaran yang kita kenal seperti sekarang. Selanjutnya timbullah kegiatan reasuransi. Dalam perkembangannya akan sejalan dengan perkembangan asuransi itu sendiri. Reasuransi menjadi penting sebab meningkatnya resiko yang dihadapi oleh asuransi, maka asuransi tersebut tidak dapat menanggungnya sendiri, maka diadakannya reasuransi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai awal mula perjanjian reasuransi, yaitu pada tanggal 12 Juli 1370 yang dilakukan yang pihak pertama yaitu Giovanni Sacco ini sebagai pihak tertanggung, yang kedua Giuliano Grillo yang bertindak sebagai penanggung pertama, Bartolomeo sebagai perantara yang bertindak untuk pihak tertanggung, dan yang terakhir Goffredo dan Martino sebagai pihak penanggung ulang. Inti dari perjanjian tersebut adalah penanggung pertama yaitu Giovanni bersedia untuk menanggung asuransi perjalanan laut dari Genoa ke Sluis hanya apabila penanggung pertama yang lain bersedia menanggung resiko yang lebih besar. Selanjutnya, pada abad 16 terdapat sejarah mengenai istilah reasuransi terdapat di buku milik Guidon de la Mer terbit di Aven, Prancis yang berisikan seorang penanggung pertama dapat menutup perjanjian asuransi untuk harga lebih tinggi atau lebih rendah. Apabila penanggung tidak bersedia menanggung resiko, maka tidak ada pilihan lain yaitu dengan cara mencari pihak lain yang bersedia menerima resiko tersebut. Karena resiko yang telah ia terima tidak mungkin dilepaskan saja tanpa persetujuan pihak tertanggung. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik, saya Ayu Wulandari dengan NIM 3194. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu perkembangan bentuk usaha. Yang pertama adalah underwriter perorangan atau individual underwriter. Sejarah perkembangan asuransi dan reasuransi dimulai dari para pedagang di sekitar Laut Tengah dan Italia Utara. Reasuransi dilakukan secara sambilan. Kebiasaan tersebut dibawa oleh para underwriter perorangan atau individual underwriter yang sampai saat ini masih underwriter tersebut mulai melaksanakan pekerjaannya sebagai full-time spesialis dan memerlukan tempat khusus untuk melaksanakan coffee house yang dibuka oleh Edward Lloyd sekitar tahun 1680. Individual underwriter tersebut akhirnya disahkan dengan Parliament Act pada saat ini. Lloyd underwriter biasanya bergabung dalam suatu bertindak sebagai penanggung jawab langsung atau direct writing atas risiko-risiko dan juga bertindak sebagai reasurador baik atas risiko dari Inggris maupun dari luar Inggris. Di samping perkembangan bentuk usaha dari individual underwriters yang berfungsi juga sebagai individual reinsurance. Kemudian berkembang pula perusahaan asuransi sebagai perusahaan reasuransi atau penanggung ulang. Kemudian yang kedua adalah non-specialist reinsurance atau perusahaan asuransi sebagai reasuransi. Individual underwriter memiliki keterbatasan yaitu usia. Misal underwriter meninggal dunia, maka semakin besar nilai pertanggungan dan semakin rumit risiko yang ditawarkan. Pada tahap berikutnya, mulai terasa kekurangan kapasitas antara para pelaku asuransi. Akibatnya, timbul keinginan bekerja sama menerima suatu objek pertanggungan dengan setiap bagian yang sudah disepakati. Kerjasama antar perusahaan melahirkan bisnis reasuransi yang menawarkan nilai pertanggungan melebihi kapasitas. Hubungan reasuransi tersebut berlangsung secara fakultatif.
Dalam perkembangan selanjutnya, semakin dirasa perlu hubungan permanen dan dukungan kapasitas yang besar. Oleh karena itu, diperlukan adanya badan usaha khusus yang bergerak dan berspesialisasi dalam bidang reasuransi. Kemudian yang terakhir adalah spesialis reinsurance atau profesional reasuradur. Dinamakan spesialis karena mereka hanya berusaha dalam bidang reasuransi saja dan hanya berhubungan dengan perusahaan asuransi sebagai pemberi bisnis. Mereka tidak berhubungan langsung dengan para penanggung. Di Indonesia disebut sebagai profesional reinsurance atau profesional reasuradur. Pemerintah membatasi premi perusahaan asuransi dari sektor reasuransi tidak boleh lebih dari sepertiga jumlah penerimaan premi seluruhnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emilida Arladewita Putri dengan NIM 3199. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai perkembangan metode reasuransi. Ada dua metode reasuransi, diantaranya yaitu fakultatif dan juga traktat. Saya di sini akan menjelaskan mengenai metode yang pertama, yaitu fakultatif. Sejak dikenal dan dipraktikannya Batamri dan Respondia, sudah diyakini adanya kegiatan semacam reasuransi untuk mendukung usaha-usaha yang mirip asuransi oleh para pedagang perseorangan di sekitar Laut Tengah. Semua transaksi asuransi di antara para pedagang dan individual underwriter tersebut dilakukan secara fakultatif untuk setiap resiko yang memerlukan reasuransi. Penempatan reasuransi secara fakultatif dilakukan ketika para pedagang perseorangan yang berkembang menjadi individual underwriter merasa resiko yang ditawarkan kepadanya melebihi kemampuan sendiri untuk membayar ganti rugi apabila terjadi musibah. Jadi dalam perkembangannya sendiri, dirasakan penempatan reasuransi secara fakultatif ini mulai menghambat bisnis mereka karena lamanya waktu yang diperlukan untuk menawarkan dan menunggu akseptasi dari reasuradur. Oleh karena itu, diperlukan adanya perjanjian asuransi yang lebih permanen yang dikenal dengan nama reasuransi treaty. Yang kedua adalah traktat. Metode traktat ini terdiri dari tiga cara, yaitu surplus, quota share, dan juga excess of loss. Di sini saya akan menjelaskan mengenai surplus. Pada mulanya, traktat reasuransi hanya menggunakan metode surplus, yang artinya reasuradur menentukan suatu jumlah yang disebut retensi asuradur atau disebut sebagai satu line. Sementara itu, bagian retensi asuradur biasanya merupakan kelipatan dari retensi asuradur. Contohnya, retensi sendiri senilai 200 juta per satu line. Jadi secara reasuradurnya adalah 4 lines. Berdasarkan contoh ini dapat diketahui bahwa kapasitas asuradur adalah 5 lines, yaitu 5 dikali 200 juta, maka akan memperoleh nilai sebesar 1 miliar. Dengan demikian, seluruh premi untuk objek pertanggungan sampai dengan 200 juta akan ditanggung sendiri oleh asuradur. Demikian pula, klaimnya akan menjadi kewajiban asuradur. Selanjutnya, setiap resiko atas nilai pertanggungan yang lebih dari 200 juta akan direasuransikan kepada reasuradur. Jika jumlah klaim melebihi 200 juta, kelebihan tersebut akan menjadi kewajiban reasuradur. Penggunaan metode surplus ini terasa memberatkan terutama bagi para asuradur pemula yang belum berpengalaman dan para pemodal kecil. Di samping itu, para reasuradur juga merasa tidak mendapat bagian premi dari polis-polis yang jumlah uang pertanggungannya kecil. Sebaliknya, reasuradur selalu dibebani dengan klaim yang sangat besar. Oleh sebab itu, mulai dipikirkan suatu bentuk traktat reasuransi dengan reasuradur tetap memperoleh bagian premi dari polis-polis berapa kecil pun nilai pertanggungan. Jadi sangat proporsional dan tidak proporsional, terbatas seperti surplus karena keikutsertaan reasuradur hanya terbatas untuk resiko-resiko yang nilai pertanggungannya melebihi retensi asuradur. Lalu yang kedua adalah quota share. Dalam quota share treaty, setiap bagian asuradur dan reasuradur ditentukan dalam persentase yang tetap, baik untuk premi maupun klaim, dari nilai pertanggungan yang kecil sampai dengan limit yang disepakati. Misalnya, ditentukan bahwa limit treaty adalah 5 lines dengan retensi asuradur sebesar 200 juta per lines, maka retensi asuradur 1 lines adalah 200 juta, yaitu senilai 20%, share asuradur 4 lines adalah 800 juta, senilai 80%, dan limit treaty 5 lines yaitu 1 miliar dengan perolehan 100%. Dengan demikian, asuransi akan memperoleh 80% premi dari semua polis yang dikeluarkan asuradur. Selain itu, akan menanggung 80% dari semua klaim dengan nilai pertanggungan tidak lebih dari 1 miliar.
Dan yang terakhir adalah excess of loss. Dalam perjanjian excess of loss yang disebut sebagai non-proportional treaty, setiap bagian, asuradur dan reasuradur, yaitu hak atas premi dan kewajiban untuk membayar klaim, memang tidak proporsional atau tidak seimbang. Hal ini adalah dasar perjanjian adalah kerugian, yang adalah loss, yang jumlahnya melebihi atau excess. Retensi asuradur tanpa memperhatikan berapapun besarnya nilai pertanggungan yang tercantum dalam polis. Dalam perkembangan selanjutnya, excess of loss atau treaty excess of loss tersebut dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama adalah excess of loss working cover, yaitu adalah working cover ini akan memberikan proteksi atas setiap kerugian dengan jumlah klaim melebihi retensi asuradur. Yang kedua adalah stop loss, yaitu proteksi yang akan diberikan asuradur tidak pada setiap klaim, tetapi untuk semua klaim dalam periode tertentu yang melebihi net retention asuradur. Dengan begitu, apabila jumlah klaim yang menjadi beban asuradur sudah mencapai jumlah tertentu, maka asuradur akan stop menanggung beban klaim tersebut dan selanjutnya beralih menjadi beban asuradur. Terakhir adalah Castrope excess of loss. Proteksi yang diberikan asuradur tidak untuk setiap klaim dari suatu resiko, tetapi klaim dari berbagai resiko yang terjadi sebagai akibat dari suatu peristiwa atau bencana yang sama, misalnya badai, banjir, dan juga gempa bumi. Terima kasih. Saya Vivina Alfianti akan melanjutkan materi mengenai reasuransi jiwa. Reasuransi jiwa itu sama halnya dengan reasuransi umum yang menyediakan pertanggungan untuk resiko yang nilainya melebihi kemampuan sendiri. Dan tujuan mereasuransikan kelebihan itu adalah menstabilkan kinerja keuangan dari portofolio risiko dan meningkatkan kemampuan mengunderwrite dari tertanggung. Sejarah reasuransi di Jepang itu telah mengembangkan kemampuan menanggung berbagai risiko khusus, yang diantaranya itu ada risiko substandard dengan rasio mortality tinggi dan occupational hazard yang tinggi pula, atau risiko produk-produk asuransi baru yang pada saat awal diluncurkan ke pasar itu memerlukan pengendalian atas fluktuasi kinerja keuangannya yang tinggi. Selain itu juga pasar menyediakan reasuransi keuangan atau financial reassurance yang telah disetujui penggunanya di Jepang sejak Desember 1997. Akibat kemajuan dalam pengembangan produk-produk baru asuransi jiwa itu untuk menyesuaikan dengan era angka kelahiran rendah dan masyarakat yang terus semakin menua. Sejak abad ke-21, kebutuhan akan reasuransi untuk asuransi jiwa itu terus meningkat. Oleh karena itu, kualitas dan volume transaksi pasar reasuransi juga ikut meningkat. Pasar reasuransi di Jepang sudah berkembang sampai memiliki kemampuan yang khusus sebagai berikut, yaitu yang pertama ada melindungi berbagai macam risiko khusus, dan yang kedua menyelenggarakan reasuransi keuangan. Dan reasuransi itu dapat menanggung risiko kerugian akibat kematian, akibat beban suku bunga pada produk asuransi jiwa berjangka dan asuransi jiwa keseluruhan. Di negara-negara lain, risiko-risiko seperti hal tersebut itu terkadang dialihkan seluruhnya dari perusahaan asuransi jiwa langsung kepada perusahaan reasuransi. Akan tetapi di Jepang itu umumnya direasuransikan adalah reasuransi kematian. Dan slide selanjutnya ini ada perbedaan asuransi jiwa dan asuransi umum, serta hal yang harus dimiliki oleh reasuransi. Bisa dilihat dari slide-nya ini. Materi yang selanjutnya ada metode reasuransi jiwa. Metode reasuransi jiwa ini dibagi ada beberapa. Yang pertama yaitu ada risk premium reassurance plan, dan ada asuransi, terus kemudian ada modified co-insurance plan, dan dari prosedur serta metodenya ini reasuransi jiwa dibedakan menjadi dua, yaitu reasuransi fakultatif, yang mana metode ini umumnya digunakan untuk polis dengan nilai pertanggungan yang tinggi. Dan adapun reasuransi fakultatif ini karakteristiknya yang pertama yaitu isi utama perjanjian reasuransi jiwa fakultatif berisi tentang ruang lingkup, prosedur reasuransi, nilai yang direasuransikan saat dimulainya jaminan perusahaan reasuransi, premi asuransi, perubahan pada pola polis asli, prosedur klaim dan pembayaran klaim reasuransi, dan experience refund. Dan yang kedua ada pasal-pasal khusus pada reasuransi jiwa fakultatif. Yang pertama yaitu ada pasal perpanjangan 10 tahun, di mana pasal ini membatasi perpanjangan itu hingga 10 tahun, dan ada ketentuan khusus yang berhubungan dengan pembebasan pembayaran premi asuransi.
Dan prosedur dan metode yang kedua yaitu ada reasuransi jiwa otomatis. Jadi kesepakatan reasuransi otomatis pada reasuransi jiwa itu sama dengan treaty reasuransi yang mana mengandalkan adanya kapasitas reasuransi yang pasti. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yaitu tentang pengertian asuransi. Secara umum, asuransi berarti jaminan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata asuransi dipadankan dengan kata pertanggungan. Salah satu definisi standar tentang asuransi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu perbedaan asuransi dengan reasuransi. Menurut Parera 2021, terdapat perbedaan antara reasuransi dengan asuransi. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Posisi pihak-pihak dalam perjanjian. Di asuransi, pihak tertanggung berada pada posisi yang relatif lebih lemah, terutama dilihat dari aspek pengetahuan mengenai syarat-syarat dan kondisi penanggung terdapat dalam polis. Dalam perjanjian reasuransi, kedua belah pihak dianggap sama-sama mengetahui syarat-syarat dan kondisi penanggung yang merupakan dasar perjanjian reasuransi. Selanjutnya yaitu kepentingan yang dipertanggungkan. Kerugian keuangan yang diderita oleh pihak tertanggung karena kehilangan atau loss of or damage to harta benda yang dipertanggungkan, cedera, meninggalnya orang yang dipertanggungkan, atau kewajiban hukum tertanggung untuk membayar satuan atau ganti rugi terhadap pihak ketiga. Kalau perjanjian reasuransi, kepentingan yang diasuransikan adalah kewajiban penanggung untuk membayar klaim. Dan yang terakhir yaitu bisnis asuransi pada umumnya bersifat nasional, bahwa pihak pertanggungan, tertanggung, dan penanggung tunduk kepada sistem hukum yang berlaku atau yang berada dalam wilayah suatu negara. Di pihak lain, bisnis reasuransi bersifat internasional, bersifat antar negara, dan antar bangsa. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yaitu, bagaimana reasuransi jiwa dapat membantu perusahaan asuransi mengelola risiko? Dengan beberapa cara reasuransi jiwa dapat membantu perusahaan asuransi mengelola risiko, yaitu dengan reasuransi jiwa memberikan perusahaan asuransi jiwa akses ke kapasitas finansial yang lebih besar. Dalam kasus risiko yang besar atau portofolio yang besar, perusahaan asuransi mungkin tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk menanggung risiko secara mandiri. Dengan menggunakan reasuransi jiwa, perusahaan asuransi dapat memperoleh dukungan finansial dari reasuransi untuk membayar klaim yang timbul. Kemudian proteksi terhadap risiko tidak terduga melalui reasuransi jiwa, perusahaan asuransi dapat melindungi diri dari risiko yang tidak terduga atau luar biasa, seperti kejadian bencana alam atau pandemi. Perusahaan reasuransi jiwa juga dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang berharga kepada perusahaan asuransi. Mereka memiliki akses ke data dan analisis pasar yang mendalam. Mereka memiliki akses ke data dan analisis pasar yang mendalam, yang dapat membantu perusahaan asuransi dalam mengidentifikasi tren dan peluang baru di industri ini. Secara keseluruhan, perusahaan reasuransi jiwa dapat berperan dalam mengelola risiko perusahaan asuransi jiwa dengan membagi risiko, menentukan premi, memantau kinerja, dan membantu dalam menyelesaikan klaim. Dengan adanya perusahaan reasuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa dapat mengelola risiko dengan lebih efektif dan memastikan kelangsungan bisnis mereka. Saya Vivin Alfianti akan melanjutkan mengenai kesimpulan jawaban pertanyaan dari nomor 2, yaitu kapan waktu yang tepat dalam penggunaan reasuransi fakultatif serta bagaimana cara kerjanya. Jadi reasuransi fakultatif itu biasanya digunakan untuk resiko bernilai tinggi atau berbahaya karena polisnya dapat disesuaikan dengan keadaan tertentu. Dan cara kerjanya yaitu misalkan ada sebuah perusahaan asuransi telah didekati untuk mengasuransikan sebuah proyek besar senilai 100 juta. Artinya jika bencana besar menyebabkan proyek gagal, perusahaan asuransi itu akan menanggung beban yang sama atau 100 juta tersebut. Namun, bagaimana jika perusahaan asuransi hanya memiliki modal sebesar 90 juta untuk menanggung polisnya?
Nah, disinilah pengaturan reasuransi fakultatif berperan. Jadi, sebelum menyetujui penerbitan polis, perusahaan asuransi harus melakukan reasuransi fakultatif untuk sisa 10 juta. Dan hal tersebut dapat dilakukan dengan meminta satu perusahaan reasuransi untuk menanggung seluruh jumlah atau mendekati beberapa penyedia reasuransi untuk menanggung sebagian dari saldo sampai perusahaan asuransi memiliki cukup uang untuk menutup jumlahnya secara penuh. Hanya ketika perjanjian atau beberapa perjanjian untuk menanggung sisa 10 juta itu sudah ada, barulah perusahaan asuransi dapat menerbitkan polis untuk proyek tersebut. Terima kasih.